Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam merupakan penyembah berhala. Pada masanya, Ka'bah merupakan pusat penyembahannya yang penuh dengan patung serta gambar. Suku Quraisy bertugas menghibur dan melayani para peziarah yang datang tiap tahunnya. Sebelumnya, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya mencari tanda kehidupan di tempat lain, di mana Makkah saat itu menjadi tidak berpenghuni karena minimnya sumber daya alam. Sayyidati Hajar dan bayi Nabi Ismail ditinggal di padang Makkah dengan sedikit makanan dan persediaan air yang menipis. Lalu Sayyidati Hajar mencari air dengan putus asa berlari 7 kali di antara 2 bukit yaitu Bukit Sofa dan Marwah namun tidak mendapatkan hasil. Hal ini kemudian dijadikan pengingat bahwa manusia harus terus berusaha berikhtiar untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Tidak mendapatkan air di kedua bukit, Sayyidati Hajar kembali ke Ismail dan melihat bayi itu menggaruk tanah dengan kakinya dan keluar mukjizat yaitu air bersembur dari tanah yang digaruk dengan kakinya. Saat airnya berceceran, Sayyidati Hajar mengumpulkan airnya seraya berkata, "Zam, zam," yang artinya, "Berkumpullah, berkumpullah." Hingga akhirnya sampai saat ini air mukjizat tersebut dinamakan air Zam-Zam. Sejak saat itu Makkah mulai kembali dihuni oleh para suku yang dimulai oleh suku Jurhum. Pada tahun 630 Masehi, Makkah ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan Ka'bah dengan menghancurkan semua berhala. Tahun berikutnya Abu Bakar alaihi salam memimpin 300 orang muslim untuk berziarah di Makkah. Di sana, Ali bin Abi Thalib berkhutbah bahwa di tahun berikutnya tidak ada lagi orang-orang tidak beriman, kafir serta telanjang yang diizinkan mengelilingi Ka'bah yang selanjutnya menjadi ibadah haji bagi orang-orang muslim. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Qs. Ali Imran 97. Ibadah haji dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Zulhijjah. Setiap muslim dianjurkan untuk mengetahui serta memahami rukun haji. Hal ini harus dipahami dengan benar karena rukun haji menjadi salah satu perkara penting yang harus dilaksanakan bagi calon haji. Adapun rukun haji menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut masyarakat muslim ialah sebagai berikut. 1. Ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram atau berniat untuk melaksanakan haji. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah wajib umat muslim lainnya, niat menjadi salah satu perkara paling penting yang harus diperhatikan saat pelaksanaan haji. Selain itu, bagi jamaah haji juga dianjurkan untuk mandi, memakai wangi-wangian, salat 2 rakaat, serta menggunakan pakaian ihram untuk laki-laki. 2. Wukuf. Rukun haji berikutnya yang harus dikerjakan bagi jemaah haji berikutnya yaitu wukuf di Bukit Arafah. Waktu pelaksanaan wukuf terentang mulai dari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah hingga subuh tanggal 10 Zulhijjah. Para jemaah haji bisa melaksanakan malam harinya sampai jelang subuh atau mengambil waktu siang hingga setelah maghrib. 3. Tawaf ifadah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji harus melaksanakan tawaf menuju Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun putaran pertama dimulai dari arah Hajar Aswad dan Ka'bah berada di sisi kiri badan jemaah haji. Sederhananya, jemaah haji berputar melawan arah jarum jam. 4. Sa'i. Rukun haji berikutnya yaitu sa'i dari Bukit Safa dan Marwah. Saat melakukan sa'i, para jemaah haji harus berjalan sampai 7 kali perjalanan dan berakhir di Bukit Marwah. 7 putaran sa'i biasanya dilakukan sekaligus tanpa jeda atau istirahat kecuali saat berdoa di Bukit Safa dan Marwah. 5. Tahallul. Tahallul merupakan proses mencukur rambut kepala setelah rangkaian haji selesai. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut.
Adapun pelaksanannya dilakukan sekurang-kurangnya setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah. Ibadah haji terbagi menjadi 3 macam, yaitu ifrat, qiran, dan tamattu. Masing-masing jenis tersebut berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Hal ini karena setiap jamaah biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok terbang. Ada yang datang duluan dan berangkat berdekatan bulan Zulhijjah. Adapun penjelasan mengenai beberapa macam haji ialah sebagai berikut. 1. Haji ifrat. Haji ifrat merupakan haji yang dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan umroh. Kata ifrat sendiri bermakna menjadikan sesuatu itu sendirian, atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Sederhananya, orang yang berhaji ifrat ialah orang yang menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian bisa melakukan umrah. Adapun rincian pelaksanaan haji ifrat diantaranya ialah ihram dari mikat untuk melaksanakan haji, ihram lagi dari mikat untuk melaksanakan umroh, tidak membayar dam, dan disunahkan tawaf kudum. 2. Haji qiran. Qiran merupakan ibadah haji yang menggabungkan niat haji dan umrah sekaligus. Pelaksanaan ibadah ini dikerjakan pada bulan-bulan haji. Pelaksanaan tawaf, sa'i dan tahallul untuk haji dan umroh hanya dilaksanakan satu kali atau sekaligus. Jemaah yang ingin melaksanakan haji qiran dikenakan dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jemaah dapat menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. Selain itu, bagi jemaah yang memilih haji qiran juga disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum saat tiba di Mekah. 3. Haji tamattu. Haji tamattu menjadi salah satu jenis haji yang sering dilaksanakan jemaah dari Indonesia. Adapun pelaksanaan ibadah ini dilakukan setelah selesai melakukan umroh. Jenis haji lebih mudah dibandingkan dengan haji ifrat dan qiran, sebab setelah selesai tawaf dan sa'i umroh, jemaah bisa langsung tahallul agar terbebas dari larangan sesama ihram. Jemaah haji yang memilih haji tamattu juga berkewajiban untuk membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jemaah harus menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu dikerjakan 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala labbaika Allahumma hajjan. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu, ya Allah, untuk berhaji. Dalam ibadah haji, ada yang disebut dengan mikat, yaitu batas waktu dan batas tempat yang dianggap sah untuk memulai ihram atau niat berhaji. Definisi batas waktu tersebut adalah bahwa ihram atau niat untuk haji hanya dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan atau pada bulan-bulan haji saja. Sedangkan batas tempat merupakan batas paling akhir yang ditentukan untuk memulai ihram atau niat haji ataupun umroh. 1. Mikat zamani. Mikat zamani adalah batas waktu diperbolehkan untuk memulai niat haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir dan Syafi'i, ihram untuk haji tidak sah jika dilakukan di luar bulan-bulan haji. Imam Bukhari mengatakan, menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bulan-bulan haji itu ialah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. 2. Mikat makani. Mikat makani adalah batas mikat yang ditentukan berdasarkan tempat. Jika seseorang masuk ke kota Makkah dengan tujuan mengerjakan haji atau umroh, maka ia diwajibkan berihram dari tempat mikat yang telah ditentukan. Berikut batas tempat mikat haji dan umroh yang ditetapkan dari berbagai arah.